Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita jawab nyanyi lagi yuk. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, Kau mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah dulu dalam badan syada ya dalam terima kasih Tuhan, terima kasih, kasih setiamu bagi kami. Syada ya dalam terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan Yesus, amat baik bagi kami. Biarlah ke dalam hati kami Tuhan, kami berkata Kau sungguh baik Tuhan. Nyata kasih-Mu bagi kami, nyata kasih-Mu bagi kami. Oh la 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 la. Syanda ya la 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 la. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan di waktu ini Tuhan dalam tuntunan sepekan. Bahkan di hari yang kelima ini kami bersyukur masih dipelihara Tuhan. Kami bersyukur masih dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kami mampu berdampak, buat kami mampu berubah, buat kami mampu dewasa dan menyenangkan-Mu Tuhan dalam kedewasaan kami. Terima kasih banyak gereja-Mu yang siap berdiri, terus bertahan untuk bangkit jadi berkat, jadi pemenang. Kami percaya sedang terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Hamba terbatas, sampaikanlah isi hati yang terbatas. Kami siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap menyambut tuntunan sepekan hari ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ya di hari yang kelima ini kita masih Tuhan pelihara, masih Tuhan berikan kekuatan. Dan bagaimana kita sudah melewatinya, apakah kita sudah dapat bangkit dan menjadi pemenang? Saudara, apa yang kita belajar sama-sama atau dengarkan dari hari yang pertama sampai yang keempat kemarin, itu semua tidak ada arti kalau kita nggak mau praktekkan. Kemarin kita bicara hidup sebagai seorang pemenang. Hidup berdiri sebagai pribadi pemenang. Bagaimana itu? Dia orang yang punya iman yang kuat. Iman yang kuat itu nggak bisa hanya dibicarakan. Yes, mulai dari berkata-kata dan mengimajinasikan apa yang kita perkatakan. Bagaimana iman berkata begini dalam Ibrani 1, yang pertama dikatakan iman itu ada dasar. Satu yang kita harapkan dan bukti yang belum kita lihat, tapi kita percaya. It's okay, yes, itu iman. Tetapi iman setelah itu adalah berjalan dalam keimanan atau kepercayaan, berjalan dalam prosesnya sendiri. Nah, orang yang memiliki jiwa pemenang selalu punya pengharapan, selalu punya optimisme lah dibilang, mungkin dibilang pengharapan. Tetapi optimismenya bukan berdasarkan hanya perasaan, bukan karena ya yang penting optimis seperti orang bilang yang penting bisa, oh tidak bisa. Kita harus berkata bisa karena kita punya dasar. Dasar siapa? Tuhan Yesus. Alkitab itu adalah dasar kita. Apa dikata firman? Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Tuhan mau, Tuhan mampu tolong kita. Karena itu pengharapannya harus kuat di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan yang ketiga, hari ini di hari yang kelima ini, untuk itu sebagai pribadi pemenang, berdirilah seorang yang punya ketetapan hati seperti Kristus dalam hal kasih. Nah, dari iman dan pengharapan tentu kita sering baca, terbesar adalah kasih. Karena apapun predikat kita, dan nanti sebesar apapun kita memiliki satu keberhasilan, semuanya harus kembali kepada kasih. Kasih itu penyabar, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan, dan sebagainya. Dan kata Paulus gini, sekalipun aku punya kemampuan berbahasa macam-macam, karunia bermacam-macam, tapi tanpa kasih itu sia-sia. Artinya sebenarnya kasih itu membungkus dari iman, pengharapan, bahkan sebelum-sebelumnya kita belajar. Semua dibungkus dalam kasih. Apapun yang sudah kita lewati dan kita maafkan, kita berkati, bahkan kita bereskan, kembali semua karena berdasarkan kasih. Kasih yang mana nih Pak? Kasih yang datang dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tentu kita harus pahami bahwa kita nih tidak punya kemampuan untuk memiliki kasih atau memproduksi kasih, tidak. Kita melakukan sebuah tindakan kasih karena Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan tuntunan. Karena sejatinya manusia sejak jatuh dalam dosa, kehidupan egoisnya nyata, nampak. Ingin menang sendiri, maunya sendiri, bahkan tidak kurangnya mereka ingin mengajak orang melakukan apa yang menurut orang itu benar, padahal belum tentu benar ya. Karena itu saya ajak saudara melihat kehidupan kita. Oke, gak usah lihat orang lain deh, diri kita. Untuk kita bangkit jadi pemenang, bungkuslah dari segala sesuatu yang kita alami dan kita akan lakukan, dan kita lakukan itu juga di dalam kasih. Dibungkus oleh kasih. Bagaimana Pak dalam prakteknya membungkusnya dalam kasih? Mari perhatikan apa yang Yesus lihat tentang perempuan yang berdosa. Apa yang Yesus lihat tentang seorang yang buta sejak lahir. Apa yang Yesus lihat tentang Matius pemungut cukai.
Mereka contoh-contoh orang yang bagi dunia dikucilkan, bagaimana bagi dunia itu sesuatu yang ya nggak boleh ditemenin ya. Tetapi itu semua contoh tentang yang orang buta sejak lahir. Murid bertanya, salah siapa ini? Umumnya kita saling menyalahkan ya. Tapi Yesus berkata tidak, bukan salah siapa-siapa, bukan. Tapi agar Tuhan atau Bapakku dipermuliakan, agar Allah dipermuliakan. Jadi kasih itu membuat segala sesuatu lebih smooth, lebih empuk, lebih landai, lebih nyaman, dan membuat kita lebih bisa bersuka cita. Nah saudara, orang-orang yang kenapa nggak bisa bersuka cita, umumnya karena kita bukan nggak ada kasih ya, kehilangan kasih, atau kasihnya luntur. Kita seringkali berhadapan dengan orang yang menjengkelkan ya. Sudah dibilang sekali ya kita tolong, bilang 2 kali ya masih begitu kita tolong lagi, bilang 3 kali masih begitu kita tolong lagi. Satu titik kita pasti jenuh, kita bilang aduh capek deh. Tapi tahukah saudara, membuat kita kuat untuk menahan tanggungan itu adalah karena kita mengasihi orang itu. Seberapa besar kita mau marah sama dia, tapi kita masih tolong dia lagi, tolong dia lagi, tolong dia lagi, itu tandanya kasih masih ada. Berarti Pak, kalau orang nggak sanggup tolong ada 2. Memang dia nggak sanggup tolong bukan karena nggak kasih, karena nggak sanggup tolong. Tapi yang kedua yang ngeri adalah karena dia mampu nolong tapi hasilnya udah mulai hilang. Kita kadang-kadang merasa bahwa orang yang menipu kita adalah satu kegagalan atau satu hal yang ya ketidakberhasilan kita ya. Tapi tahukah saudara, tidak sedikit waktu gagal kita itu diizinkan Tuhan untuk melihat seberapa tebalnya kita punya kasih, seberapa dalamnya kita punya kasih. Apakah kasih itu mudah ditipu atau dibohongin orang? Enggak juga. Tetapi kasih dapat mereduce atau dapat membuat yang tadinya hard, keras menjadi lebih lembut. Tadinya harusnya crash gitu, pecah gitu, tidak jadi. Karena kasih. Kita saling mengalah karena kasih. Kita dapat memahami orang lain walaupun ya gayanya nggak cocok dengan kebanyakan orang gitu. Tapi karena kasih kita dapat melepaskan pengampunan, dapat bergaul dengan mudah walaupun kita harus mengimbangi dengan cara yang santun dan baik untuk supaya kita tetap menjaga hubungan. Itu karena kasih. Kita menghargai yang tua, kadang-kadang yang tua ngomong semaunya dia, kita jaga emosi kita aja. Oh ya senyum-senyum ketawa ya om ya. Itu karena kasih. Ada juga kita yang mungkin senior, usia udah banyak gitu, yang muda, aduh kelakuannya nggak cocok gitu, misalnya songong gitu ya, kurang ajar gitu ya. Tapi dia sebagai orang yang lebih dewasa dia hanya ya udahlah. Maksud itu karena kasih. Jadi kasih itu kalau digambarkan agak rumit, tetapi paling tidak kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu ya tadi dikatakan dia itu tidak cemburu dan sebagainya. Wah, kalau menggambarkan, tetapi pada kesimpulannya, kenapa Allah disebut kasih? Karena di dalamnya ada terus ada rancangan yang terbaik. Saat orang itu jatuh, bahkan melenceng, Tuhan punya rancangan lagi buat dia, mengembalikan dia. Sampai masa waktunya berakhir. Tetap Tuhan akan lakukan satu namanya tindakan kasih. Allah akan tetap panggil namanya. Hanya mungkin waktu itu dia tidak ingat, tidak dengar, samar-samar, bahkan acut-acuh gitu ya. Tetapi saya percaya Allah selalu punya satu waktu, satu cara untuk menolong orang itu. Makanya jangan jenuh-jenuh juga. Kalau kita adalah anak-anak Allah, ya anak Tuhan ini dibilang ya, tapi kita punya sabar pendek-pendek, sabar kita dikit-dikit, ya tuh. Saya khawatir kita dia sebut anaknya siapa nih. Bilang anak Tuhan gak cocok, karena bapak kita gak kayak gitu. Bapak kita kasih, kenapa anaknya kok kasihnya tipis begini. Nah saya berharap, saya berdoa, gereja, para hamba Tuhan dapat membungkus segala satu dengan kasih. Dengan kasih, yes. Gambaran yang paling sederhana yang dapat kita dapat teladani dari Kristus adalah bagaimana dia sabar menunggu Petrus berubah. Bagaimana dia sabar menjelaskan Thomas yang sering ragu-ragu. Betapa Tuhan Yesus sabar sampai akhir hidupnya untuk terus ingin melihat orang-orang Yahudi diselamatkan, bertobat, mengejar, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sampai sebegitu sabarnya Kristus. Bahkan sampai dia mau meninggalkan kita di bumi ini dan naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya, dia masih terus memberikan pesan-pesan,
Makanya nggak heran beberapa kalimat atau beberapa bagian ayat firman Tuhan diulang berkali-kali. Contoh misalnya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Wah, kata-kata satu kalimat itu saya ingat lebih dari berapa kali dia. Itu ada di kitab Wahyu ya, tapi di Injil juga ada. Jadi Yesus terus mengulang kalimat-kalimat itu agar kita sadar. Makanya jangan heran kalau firman Tuhan bagi kita di gereja ini diulang lagi. Hamba Tuhan bahkan Gembala Pembina mengulang terus tiap bulan, kita diulangin hampir mirip khotbahnya. Tetapi itulah karya Tuhan untuk membuat kita terbuka. Jangan ngomong langsung bilang, wah ini khotbahnya kok nggak maju-maju kok ini. Siapa tahu Tuhan sedang bicara buat kita, memperbaiki kita di poin-poin itu. Jadi jangan buru-buru, jangan pengen menghakimi buru-buru. Siapa tahu Tuhan sedang bicara. Karena itu saudara, pagi ini saya ingin ajak kita, yuk dengan kasih yang saya tahu ini belum menceritakan seluruh gambaran kasih itu ya. Tetapi orang yang kuat bertahan sampai akhir dan menjadi pemenang itu karena kasih dalam dirinya nyata. Kasih siapa? Kasih Allah. Karena itu saya ajak kita berdoa, dan esok jangan lupa kita ada di dalam Sahabat Shalom. Kita akan mengikuti satu sesi khusus pujian penyembahan. Ya, saya rindu dalam mungkin 2-30 menit kita menyembah Tuhan aja dalam kedalaman. Saudara jangan sungkan-sungkan angkat tangan waktu menyembah Tuhan, jangan tahan-tahan. Mau nyanyi sendiri kencang nggak apa-apa, kan juga di YouTube. Saudara nggak dengan yang lain, nyanyi aja, lepasin aja sampai roh saudara di dalam jiwa saudara menyala-nyala, berkobar-kobar. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak pagi ini. Tuntunanmu untuk kami tetap berdiri, untuk bangkit dan menjadi pemenang. Kami sudah dengar, kami janji Tuhan untuk melakukannya. Di tangan yang terangkat, di hati yang terbuka, aku berdoa, urapan Tuhan turun, badan yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, bahkan yang bimbang diteguhkan Tuhan. Bapak berdoa sekali lagi, di tangan terangkat hati yang terbuka, urapan Tuhan dicurahkan bagi kami semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan, kasih itu menjadi kekuatan buat kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam Sahabat Shalom ya. Khusus sesi praise and worship atau worship spesial dalam kedalamannya dengan Tuhan. Terus berkati. Shalom. Haleluya.